Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baiklah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Anissa Septia Zahra untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Silakan bagi yang terpanggil namanya, tolong bersuara ya. Anissa Septia Zahra. Hadir, Bu. Rahma Aulia. Hadir, Bu. Kabiza Sania. Hadir. Tasya Maulani. Tasya, apakah ada Tasya? Hadir, Bu. Oke. Sarada Devi. Hadir, Bu. Putri Septi. Putri Septi ada? Sepertinya dalam kendala jaringan ya. Baiklah, nanti bagi yang belum namanya terpanggil, nanti di akhir Zoom, bagi yang belum absen, tolong sebutkan ke Ibu ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan persepsi terlebih dahulu. Bagaimana Ananda, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba Ibu tanya, Sarada Devi, apa yang terlihat di HP atau di laptopnya? Hutan, Bu. Hutan, terus apa lagi? Pohon. Ya, pohon. Baiklah, berbicara pohon, kenapa pohon itu bisa tinggi dan besar? Ada yang tahu? Adanya kambium, Bu. Adanya kambium. Terus? Ada yang tahu selain kambium? Kenapa pohon itu bisa menjadi tinggi dan besar? Baik, Ibu alihkan pertanyaannya. Kenapa tumbuhan atau pohon itu bisa menjadi tinggi dan besar? Itu karena misalnya bagian dari struktur terkecil makhluk hidup itu disebut apa? Sel, Bu. Sel, Bu. Apa? Sel, Bu. Ya, Sel. benar, sel.
Nah, sel inilah yang menjadi yang menjadi pemicu mengapa pohon ini menjadi besar dan tinggi karena sel-sel itu terus aktif membelah diri sehingga nanti sel-sel ini akan berkumpul. Kemudian apabila dia itu berkumpul, nanti akan membentuk suatu struktur dan fungsi yang sama. Jadi sel ini akan bergabung. Itu disebut apa? Jaringan. Ya, Bu. benar sekali Anissa Septia Zahra. Ya, jaringan. Jadi nanti sel-sel ini akan membentuk suatu fungsi dan struktur yang sama. Itu disebut dengan jaringan. Nah, seperti pada materi kita kali ini, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan. Ya, jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk materi pada jaringan tumbuhan ini, kita akan membahas yaitu ada jaringan meristem, jaringan dewasa, kemudian totipotensinya. Namun, pada hari ini kita hanya mempelajari dua tujuan pembelajaran saja, yaitu menjelaskan pengertian jaringan tumbuhan dan mengkarakteristikkan jenis-jenis jaringan tumbuhan. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan ini merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan tumbuhan ini terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kemudian kita bahas satu-satu dulu, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini terdiri dari sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisinya itu, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, untuk meristem apikal, baik, Ibu ulangi lagi. Pada meristem apikal ini terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Kemudian meristem interkalarnya yaitu terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya itu meristem pada pangkal ruas dan bagian dari famili rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu meristem lateral, yaitu terletak di sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu adalah Cambium gabus. Nah, seperti ini contoh dari letak dari meristem apikal, yaitu meristem apikal ini terletak di mana tadi? Coba Rahma Aulia, di meristem apikal ini terletak di mana tadi? Rahma Aulia? Yang lain ada yang tahu meristem apikal ini terletak di mana tadi? Pada gambar ini sudah jelas ya letaknya itu. Halo, apa masih ada di Zoom? Ada, Bu. Coba Usnatu Ulia, meristem apikal ini terletak di mana? Pada bagian ujung suatu tanaman, Bu. Ya, benar. Kemudian yang kedua itu adalah meristem interkalar, yaitu terletak di pangkal ruas tumbuhan di sini. Selanjutnya, berdasarkan asal-usulnya, meristem itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Di mana meristem primer ini sel-selnya itu selalu berkembang dari sel embrionik. Dan kalau meristem sekunder itu sel-selnya itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi.
Nah, untuk yang kedua itu adalah jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Untuk sifat jaringan dewasa ini yaitu tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif besar, mempunyai vakuola besar, kemudian kadang-kadang selnya itu telah mati dan selnya itu telah mengalami penebalan. Kemudian jaringan dewasa ini tersusun atas 5, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong dan jaringan sekretori. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan Ananda kerjakan LKPD yang telah Ibu share di grup WA ya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, silakan Ananda kerjakan selama 15 menit. Untuk pengerjaannya 10 menit dan untuk presentasinya nanti 5 menit. Bagaimana Ananda sudah paham kinerja dari LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, untuk pembagian kelompok, Ibu akan membaginya sendiri. Untuk kelompok 1 itu nanti ada Zaki Aulia, Dea Aziza, dan Salsa. Untuk kelompok 2 itu ada Sarada Devi dan Anissa Septi, kemudian Husnatul Ulia. Dan untuk kelompok 3 itu ada Putri Septi dan Yunita Fitri M dan Tasya Maulani. Untuk kelompok 4 itu ada Getri Yulanda dan Sandra Monika dan Lucy Kusendra dan Kafiza Sania. Silakan Ananda diskusi dengan kelompok yang telah Ibu bagikan tadi melalui grup WA saja. Dan silakan download LKPD yang telah Ibu share di grup WA. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya, waktunya sudah berjalan ya. Ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah dalam pengerjaan LKPD-nya? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi ada Zakia, ada Dea, dan ada Salsa. Dea, apa ada masalah dalam pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Bu. Oke, aman ya. Kelompok 2 bagaimana? Aman, Bu. Kelompok 3 bagaimana?
Tadi ada Tasya, ada Putri. Kelompok 3 bagaimana? Diskusinya masih berjalan kan? Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan membacakannya? Saya, Bu. Baik, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem dan jaringan epidermis. Yang pertama, jaringan meristem itu karakteristiknya memiliki ukuran sel yang kecil, kemudian terdiri dari sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, kemudian selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang besar, vakuolanya kecil, bandu sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Fungsi datem ini berfungsi untuk pembelahan sehingga letaknya berada di ujung daun atau ujung batang. Kemudian jaringan yang kedua yaitu epidermis memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel, terdiri dari sel hidup. Jenis selnya beragam bergantung posisi dan jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, silikat, dan minyak. Kemudian vakuolanya berukuran besar. Kemudian tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Kemudian mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikomata, kersik, spina, dan sel kipas. Kemudian fungsinya membatasi penguapan, penyerapan dan penyimpanan air, dan penyokong mekanik. Itu jawaban dari saya. Baik, untuk kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu parenkim. Karakteristiknya, yang pertama terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. Yang kedua memiliki bentuk sel segi 6. Yang ketiga letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat mempunyai banyak vakuola. Yang kelima dapat bersifat embrional dan meristematik. Dan yang terakhir yaitu mempunyai ruang antar sel. Fungsi dari parenkim ini yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu sebagai jaringan penyokong. Selanjutnya yaitu kolenkim. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Dapat mengalami spesialisasi pada umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Fungsinya itu menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 3 siapa tadi? Rahma Aulia, coba Rahma Aulia.
Kelompok 3, siapa tadi kelompok 3? Kafiza Sania? Saya, Bu. Ya, silakan lanjutkan Getri. Yang dari awal atau mana? Lanjutkan dari kelompok 2 tadi. Yang epidermis lagi, Bu. Ya, Oke, saya kelompok 3, yaitu epidermis ini memiliki karakteristik yaitu sel tanpa disertai ruang antar sel. Yang kedua terdiri dari sel-sel hidup. Selanjutnya dinding sel yang beragam dengan bergantung posisi dan jenis tambahan, dan memiliki plasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal dan minyak. Selanjutnya dia memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin, dan dia tidak berkloroplast kecuali pada sel penutup, pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Dan dia mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikoma, rambut-rambut, sel persik, sel silika, spina, dan juga sel kipas. Nah, fungsi dari epidermis ini yaitu membatasi penguapan, penyerapan dan penyimpanan air, penyokong mekanik. Dan selanjutnya itu parenkim, yang mana karakteristiknya yaitu terdiri atas sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi 6, letak inti sel mendekati dasar sel, mempunyai banyak vakuola, dapat bersifat meristematik, mempunyai ruang antar sel, dan fungsi dari parenkim ini yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai jaringan penyokong. Sekian dari kelompok saya, Bu. Terima kasih. baik. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu untuk nomor 4, kolenkim. Kolenkim ini mempunyai karakteristik memiliki struktur yang tebal juga kuat dan dapat mengalami spesialisasi. Untuk fungsinya, dia dapat menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan dan melindungi berkas pengangkut. Selanjutnya yaitu sklerenkim. Sklerenkim ini mempunyai karakteristik mengelam pada seluruh bagian dinding sel, penebalan yang berupa lignin, dan karakteristiknya yaitu sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Selanjutnya yaitu silem. Tunggu, Bu. Selanjutnya silem. Silem ini tersusun oleh trakea, pembuluh silem, parenkim kayu, dan sklerenkim yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya itu floem, tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring. Nah, yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Semua jawabannya sudah benar ya. Nah, pada materi kali ini, karena waktu kita tidak cukup, maka kita ambil kesimpulannya saja langsung ya. Untuk kesimpulannya, silakan Anissa Septiazara, tolong dijelaskan kembali apa itu pengertian jaringan tumbuhan. Baiklah, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan, Bu. Ya, benar. Jadi, jaringan tumbuhan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, dan fungsi dan struktur yang sama. Untuk macam-macam jaringan tumbuhan, tolong dijelaskan oleh Sarada Devi.
Serada Devi. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam dari jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang yang ukuran selnya kecil dan terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Lalu ada juga jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Sekian. Baik, nah, oke Ibu simpulkan kembali. Jadi jaringan tumbuhan ini ada 5, yaitu jaringan meristem, jaringan penyongkong, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut dan jaringan pelindung. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kerjakan LKPD yang telah Ibu share lagi di grup. Kemudian untuk pengumpulannya, sebelum kita mulai pembelajaran, tugasnya sudah di-upload ke grup WA ya. Silakan Ananda kerjakan LKPD-nya, kemudian baik, sekian hari ini karena waktu kita terbatas, Ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. live dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu.